Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Zahra dari kelas 11 Bisnis OTKP. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar humas dan regulasi pemerintah dan khalayak humas. Pengertian humas. Humas yaitu usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga dan pihak masyarakat melalui komunikasi timbal balik yang harmonis dan saling percaya. Ruang lingkup humas. Menurut Morrison 2082, sejarah humas menurut sebagai akibat dari revolusi industri pada tahun 1800 dan memasuki abad ke-20, muncul permasalahan di masyarakat terhadap praktis bisnis dan tidak sehat dilakukan oleh industri, maka banyak perusahaan mendatangkan pakar humas. Maka muncullah tokoh pelopor yang merupakan agen pers, yaitu Led Better Eyes pada tahun 1903. Membuka kantor publitas, banyak kasus yang ditanganinya masalah mogok kerja. Kemudian lahirnya prinsip Declaration of Principles. Masa-masa pasca Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat ditandai tingginya kecurigaan khalayak Amerika Serikat terhadap perusahaan sebagai biang kehancuran ekonomi negara. Presiden Amerika Serikat melakukan kegiatan humas dengan cara berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dikenal dengan reformasi ekonomi atau New Deal yang dipimpin oleh Franklin D. Roosevelt. 4 model humas, yaitu A. Press Agency Model, B. Public Information Model, C. Two-way Asymmetric Model, dan D. Two-way Symmetric Model. Karakteristik humas. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah hakikat, yaitu adanya diri kehumasan karena terjadinya komunikasi dua arah yang timbal balik. B. Rencana, yaitu kerja atau aktivitas yang memiliki metode terintegrasi dan menghasilkan hasil yang nyata. C. Berorientasi pada organisasi, yaitu syarat mutlak visi misi. D. Sasarannya adalah publik, yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik serta kepentingan yang menjadi sasaran humas, bukanlah perorangan. Tujuan humas. A. Mengubah citra umum di mata khalayak. B. Menyebarluaskan citra sukses. C. Meningkatkan bobot kualitas dan kuantitas. D. Memperbaiki hubungan jika adanya kecaman, kesangsian, atau kesalahan pemahaman di kalangan khalayak. E. Mendidik manfaat produk perusahaan. Manfaat humas. A. Dapat menjadi tim dalam manajemen kritis. Dibutuhkannya sebuah kesiapan untuk mengatasi berbagai krisis. Maka dari itu, divisi humas dalam sebuah organisasi akan bermanfaat sebagai tim manajemen bisnis. B. Dapat menjadi operator dalam penerbitan desktop publishing atau DPT, proses menggunakan komputer untuk menggabungkan teks dan grafis sehingga dapat menghasilkan dokumen, brosur, buku, dan halaman web. C. Dapat menjadi pembuat identitas perusahaan, semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari komunikasi organisasi. D. Dapat menjadi perantara dalam hubungan parlemen. E. Dapat menjadi perantara dalam hubungan finansial. Pengertian regulasi. Regulasi adalah peraturan resmi yang dibuat untuk mengendalikan sesuatu. Contohnya seperti peraturan tentang keselamatan, kesehatan, lalu lintas, kebakaran, dan keamanan. Regulasi merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan sesuatu kelompok, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat. Regulasi bidang kehumasan adalah suatu peraturan yang dibuat untuk standar aktivitas lembaga atau individu yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi antar publik dengan pemangku kepentingan. Contoh penerapan regulasi bidang kehumasan bisa dilihat pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang tata kelola kehumasan instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Humas Pemerintah.
Khalayak humas. Khalayak atau publik. Khalayak publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Istilah khalayak bermakna majemuk, yakni publik, dikarenakan berbeda dari yang diindikasikan oleh definisi dan beberapa kamus tertentu. Kegiatan-kegiatan humas tidak diarahkan kepada khalayak dalam pengertian yang seluas-luasnya dalam kurung masyarakat umum. Setiap organisasi memiliki sendiri khalayak khususnya, bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumen saja. 8 khalayak utama. 8 khalayak utama yang paling sering menjadi subjek khalayak dari berbagai macam organisasi secara umum. Kedelapan khalayak tersebut adalah A. Masyarakat luas, B. Calon pegawai atau anggota, C. Para pegawai atau anggota, D. Pemasok jasa atau berbagai macam barang merupakan kebutuhan rutin dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, E. Para investor pasar uang, F. Para distributor, G. Konsumen dan pemakai produk organisasi, serta H. Para pemimpin pendapat umum. Daftar tersebut kurang begitu relevan bagi organisasi-organisasi yang bersifat non-komersial seperti pemerintah daerah, yayasan amal, atau angkatan kepolisian. Namun, paling tidak, uraian tentang luasnya total khalayak humas meningkatkan kita bisa tahu bahwa penempatan unit humas di bawah divisi pemasaran atau personal, hal ini sering sekali terjadi, merupakan tindakan yang tidak pada tempatnya. Fungsi khalayak humas. Ada beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi, perusahaan harus mengenali atau menempatkan unsur masyarakat luas yang menjadi khalayaknya, yakni A. Untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran atau program kehumasan, B. Untuk meningkatkan skala prioritas sehubung dengan adanya keterbatasan anggaran sumber-sumber daya lainnya, C. Untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai, D. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.